Pendeta, ada satu lagi yang saya sehubungan dengan tema ini. Iya. Mengapa menghujat Roh Kudus tidak ada ampunan? Barangkali minta poin-poinnya tuh menghujat Roh Kudus seperti apa gitu loh. Jadi menghujat Roh Kudus itu sebenarnya orang yang sudah mengerti firman. Kemudian dia murtad lagi. Nah, ini orang sudah mengerti firman, kemudian dia jatuh ke dalam dosa. Iya. Dia murtad. Nah, dia bertobat lagi. Habis itu dia bikin lagi dosa yang sama. Maksudnya murtad ini dia meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan imannya. Nah, ini dia bilang. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sepadan kalau kita lihat sekarang di dalam Yesaya 63 ayat 10 ini kunci. Tetapi mereka memberontak. Memberontak artinya keluar dari jalurnya Tuhan dan mendukakan Roh Kudus. So baking ulang sama dengan orang nakal biasa batunangan. Aduh. Pertama dia bikin kesalahan, masih ampuni, biar Jo. Itu artinya orang itu sudah mengerti firman. Sudah mengerti firman. Sudah tahu firman, Iya. tapi dia mengerti. Dia bikin lagi. Ya, seolah-olah dia sengaja. Karena dia mengerti firman, dia uji coba lagi. Tetapi dia punya cara hidup ini yang tidak benar. Bahkan dia buat. Lebih bahaya lagi kalau dia bikin ajaran sesat. Berarti orang seperti itu adalah orang yang tidak dipimpin Roh Kudus ya. Iya kan, kalau orang yang dituntun Roh Kudus tidak mungkin ada. Zaman perjanjian lama Roh Kudus bekerja di luar manusia. Zaman perjanjian baru Roh Kudus bekerja dalam diri manusia. Ketika orang melakukan kejahatan pasti Roh Kudus itu meninggalkan dia. Nggak mungkin Roh Kudus masuk keluar. Kalau zaman perjanjian lama masih bisa dipahami ya. Iya, sama dengan Daud bilang, jangan kiranya rohku jauh daripada aku. Karena Raja Daud ini rasa menyesal. Nah ini dia, kenapa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, tidak ada pengampunan karena itu. Iya. Kita sudah hidup di dalam zaman Roh Kudus ya. Kalau kita nggak ada Roh Kudus belum dikirimkan. Iya. Kan Roh Kudus itu kan jauh. Nah, ketika kita berdoa kan dia dekat ke kita. Kalau zamannya kan Tuhan Yesus biar orang mau hujat orang apa, karena dia adalah sang firman yang jadi manusia. Dia memberikan kasih teladan. Ketika firman sudah disampaikan, ketika Tuhan Yesus bilang tetelestai sudah selesai, sudah digenapi. Tidak ada lagi. Ketika dia terangkat ke surga, Roh Kudus itu diutus. Hati-hati. Mau bikin dosa lagi. Siapa mau jadi jadi korban salib kedua kan nggak ada lagi. Nggak ada. Penyalipan kedua. Karena penyalipan yang kedua kan orang punya diri sebenarnya. Kita harus menyalipkan keinginan. Tidak ada lagi korban yang sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Dosa, kan? Iya. Maka itulah tidak ada lagi pengampunan dan Roh Kudus itu sudah dikirimkan sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Kristus di dalam kehidupan kita. Iya. Di dalam diri manusia ada namanya inti roh, disebut nous. Di dalam nous ini ada nama sineidesis. Makanya kita bisa buka di dalam Roma 9 ayat 1. Coba kalau Roma 9 ayat 1 apa dikatakan? Roma 9 ayat 1 itu namanya sineidesis. Suara hati namanya. Hati nurani. Itu yang coba. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Tidak berdusta, tidak taiminya. Suara hatiku turut bersaksi Roh Kudus. Dalam Roh Kudus itu namanya sineidesis yang ada pada orang manusia. Sehingga ketika bikin dosa, hati-hati, tidak usah aduli orang pemangga, jangan ambil. Sineidesis itu suara hati itu peka. Itu salah satu bentuk energi Roh Kudus yang ada di dalam diri manusia. Dikatakan, tahukah kamu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Jadi di dalam diri manusia ada roh manusia. Itulah yang nama sineidesis itu yang ada di dalam nous. Tapi memang seharusnya kalau orang yang dituntun hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, bukan dipenuhi dituntun oleh Roh Kudus, harusnya dia akan mengalami perkara-perkara yang sejalan dengan kebenaran firman Allah. Betul ya Pak. Jadi kalaupun dia terjadi seperti tadi murtad, berarti menurut saya itu karena dia yang memberontak, bukan? Iya, dia memberontak. Itu pilihannya dia kan? Iya. Pilihan dia. Hidup kan pilihan, dikatakan. Roma
10 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Bukan cuma dengan mulut. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jadi tidak cukup orang cuma mengucapkan dengan mulut, oh sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Tunggu dulu. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Iya, Pak Pendeta. Jadi memang kita sebagai orang percaya itu hidup itu harus penuh komitmennya dengan Tuhan. Artinya kita tidak boleh main-main, karena iman Kristen itu adalah memang mahal sebetulnya. Mahal. Karena kan tugas Roh Kudus adalah untuk menyucikan. Coba kalau buka di Roma 15 ayat 16 mengatakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk orang ini bukan Yahudi, dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi tugas Roh Kudus adalah menyucikan. Kemudian Roh Kudus sebagai tanda jaminan, 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dan semua yang telah disediakan untuk kita. Salah satu mendukakan Roh Kudus contoh, ketika kita menerima baptisan sudah meterai, disegel, sudah jadi milik Kristus Yesus. Kong tak lepas itu meterai itu, salah satu menghujat Roh Kudus. So tak lepas, oke. Masih mendukakan. Habis itu kita bertobat, terus tak lepas ulang, lama-lama jadi apa? Menghujat. Karena buat lagi, kan dia bilang, dan murtad lagi. Ini memang penting ya kita sebagai orang percaya. Makanya kata murtad berarti dia beberapa kali dia baking. Coba suami istri, aduh bilang jang bahu ke ngana baking lagi. 1 kali, 2 kali masih boleh, 3 kali, aduh 10 kali, 10 jo sudah pisah-pisah jo. Roh Kudus seperti itu. Sedangkan orang saja tidak mampu kehidupan begitu, apalagi ukuran daripada Tuhan. Makanya dia bilang, aduh so murtad lagi, oke masih boleh. Murtad lagi, oke. Lama-lama murtad, so jadi menghujat karena nggak so tahu. So tahu hal itu boleh ngana baking. Tapi memang penting yang memahami ini tentang bagaimana menghujat Roh Kudus itu adalah hal yang tidak ada lagi pengampunan, karena memang ya nanti kalau mau pengampunan dari mana lagi, sementara pengampunan itu kan hanya sekali ya kita terima oleh darah Yesus itu, dan itu sudah selesai. Itu poin yang harusnya. Makanya itu dia bilang jangan sampai menyalibkan Yesus dua kali. So salib ulang lagi disalibkan. Jadi tidak ada gunanya itu darah itu yang dia korbankan untuk kita manusia. Nyanda membuka trompet pintu hati. Memang penting ya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, itu betul-betul kita menyadari bahwa iman kita itu harus kita jaga sedemikian rupa, dengan menyadari bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kepada Yesus yang kita terima itu sebagai juru selamat yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dan tentunya hidup kita harus menurut kehendaknya ya, Pak Pendeta ya. Kan di Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kemudian juga ada hal yang harus kita mengerjakan keselamatan dengan rasa takut dan hormat ya kepada Tuhan. Kemudian kita juga jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, ya kan? Betul. Itu Itu hal-hal yang membuat kita itu tidak akan mudah untuk menghujat Roh Kudus. Kalau kehidupan kita mempunyai kunci, menurut saya sih itu kunci ya. Bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hiduplah menurut kehendak Tuhan, seperti tadi Pak Pendeta sudah bilang bahwa orang yang hidup orang Kristen itu harus wajib hidup sama seperti Kristus, memikul salib, ya kan? Harus hidup yang diperbarui di dalam kasih-Nya. Dan itu harus dikejar, artinya tidak boleh sudah jadi Kristen kok kita selamat. Mau bagaimana kurang Tuhan tahu, ya nggak boleh begitu ya. Kita sebagai orang percaya. Ya, kemudian kita harus hidup dalam damai dengan semua orang, sikap baik. Dan tadi saya baca ayatnya di sini, kalau saya baca dalam terjemahan yang lain, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan tadi yang ayat 4
Efesus 4 ayat 30. Iya. Di sini mungkin agak sedikit lebih jelas ya. Di sini dikatakan bahwa jangan, Efesus 4 ayat 30 dalam terjemahan yang lain saya baca. Iya. Terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dia memang jelas berkata bahwa janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Ingat, dialah yang telah memeteraikan saudara sampai kepada hari disempurnakannya keselamatan dari dosa. Kalau ayat ini sih jelas. Iya, jelas, lebih dipahami. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Terjemahan lama itu? Bukan, firman Allah yang hidup. Atau PB2? Bukan. Ini firman yang hidup. Firman Allah yang hidup itu ada di terjemahan kalau kita buka kita punya Android. Itu kata meterai kan asal kata krisma. Iya. Nah, itu tuh meterai Roh Kudus. Nah, itu yang kita jaga. Ini luar biasa ya, Tuhan mengingatkan kita menjadi orang Kristen yang sadar betul bahwa kita ini punya tanggung jawab ya sebagai orang percaya, bahwa kita tidak boleh sembarang hidup, karena ingat bahwa kita ada penghakiman ya. Iya, semua kan berhadapan. Ada penghakiman kita kehidupan, ada penghakiman kita peringatan. Nah, kalau kita kehidupan saya sudah sering dengar, tapi kita peringatan kita baru diingatkan lagi ya. Iya. Dan ini hakim atas iman kita oleh firman, karena kan di dalam 1 Yohanes 1 kan dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, en arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Artinya pada mulanya adalah firman, pada mulanya perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mengapa firman itu bersama-sama dengan Allah? Karena firman atau perkataan Allah ada dalam diri Allah. Dasarnya 1 Korintus 2 ayat 11, tahukah kamu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia, dan apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah? Dalam diri Allah adalah firman, disebut perkataan Allah, dan di dalam diri Allah ada disebut roh Allah. Roh Allah itu disebut nafasnya Allah. Iya, karena firman itu sebetulnya adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kalau orang kakak kembali itu kata firman, dia adalah Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Yesus disebut Allah, oke, tapi Allah disebut Yesus bukan. Iya, karena dia adalah sang firman jadi manusia. Dasarnya 1 Timotius 6 ayat 16, Allah bersemayam di tempat yang tak terampiri. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Memang manusia tidak bisa melihat Allah. Cara satu-satunya orang bisa melihat Allah, Yohanes 1 ayat 18, Allah tidak bisa dilihat, tetapi anak tunggal Allah ini yang menyatakan orang bisa melihat Allah lewat sang pantokrator, penguasa tunggal, dialah Yesus Kristus. Karena segala kepenuhan Allah itu sudah diberikan. Iya, benar. Itu luar biasa. Ini Pak Pendeta nih masih suka ingin membahas tentang tema ini, karena tema ini adalah tema yang kita butuhkan ya untuk hari ini, untuk menyadarkan kita bahwa hidup orang percaya itu, hidup orang Kristen itu tidak boleh sembarang lagi. Tidak sembarang. Karena kita ada komitmen-komitmen yang akan membawa kita kepada penghakiman Kristus nanti. Iya, ya kan? Betul. Bahkan selama kita hidup pun kita sudah akan mengalami yang namanya penghakiman firman itu sendiri ya Pak Pendeta. Tapi waktu jualan yang membuat kita harus mengakhiri dialog ini, perenungan ini, firman Tuhan ini. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kita akan diberikan kesempatan berikut untuk kita bisa barangkali ada bagian keduanya dan bagian seterusnya tentang ayat ini, karena sangat menarik. Bukan saja menarik, tapi ini adalah tema yang harus kita sungguh-sungguh pahami supaya hidup kita ini tidak main-main lagi. Di samping kita memahami bahwa ini akhir zaman, tapi memang kita harus mempersiapkan diri, karena kita akan menghadapi tuntutan penghakiman yang akan kita hadapi kelak ketika Yesus datang atau waktunya kita untuk menghadap Tuhan ya Pak Pendeta. Iya, siap. Baik Pak Pendeta, ini sebetulnya waktu sudah agak sedikit terlewat, tapi karena firman Tuhan ini begitu indah untuk kita bicarakan ya. Iya. Nanti di akhir menit terakhir ini Pak Pendeta mungkin ada kesimpulan dan statement closingnya. Silakan Pak Pendeta. Jadi kesimpulannya, sebagai orang Kristen harus kita hidup yang benar di mata Tuhan. Ortopraksianya, cara hidupnya harus benar. Karena memang kehidupan kita ini, ketika kita sudah melekatkan diri kepada Tuhan, hiduplah yang benar. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan.
Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Kehidupan harus kita jaga, karena waktu kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Karena ketika kita hidup benar, Roh Kudus pasti akan ada di dalam hati. Dan di dalam hati kita, Tuhan pasti membimbing kita. Dan kita itu selalu tetap dijaga oleh Tuhan. Apapun itu, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab ketika kita hidup benar di mata Tuhan, pasti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.